Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelompok PFL. Eh, Sekarang kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh angin terhadap lapisan atas laut. Nah, jadi yang pertama itu ada gerakan inersia. Gerakan inersia ini merupakan salah satu bentuk respons lautan terhadap impuls angin, di mana massa air yang bergerak karena gaya Coriolis akan terus bergerak karena inersianya tanpa ada pengaruh dari gaya eksternal lainnya. Nah, jadi kalau misalkan air ini di ruang angkasa, ya tuh bakal bergerak lurus aja. Tapi kalau di bumi yang berotasi, gerakannya akan berbeda. Yang dimana dijelaskan dalam gerakan inersia ini. Nah, untuk persamaan arus inersia atau akselerasi inersia itu bisa dilihat. Itu ada 3 persamaan dengan U dan V sebagai komponen kecepatan. Terus F-nya itu adalah parameter Coriolis dan omega sebagai kecepatan rotasi bumi. Lalu berikut adalah salah satu contoh pengambilan data arus inersia dari permukaan laut di Pasifik Utara pada bulan Oktober di tahun 1987. Arus ini tuh diukur menggunakan pelampung silindris atau Hollisock yang dilengkapi dengan pemberat pada kedalaman 15 meter. Pelampung ini diamati sebanyak 10-12 kali per hari oleh sistem Argos, yaitu salah satu satelit cuaca milik NOAA yang mengorbit pada kutub dan diinterpolasi menjadi besaran posisi setiap 3 jam. Nah, dalam proses pengambilan datanya terdapat 2 satelit NOAA yang menggunakan sinyal radar Doppler untuk menentukan posisi drift di laut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada lapisan Ekman permukaan laut. Lapisan Ekman terbentuk akibat interaksi gaya eksternal seperti angin dan rotasi bumi pada permukaan laut yang menginduksi pergerakan arus laut pada sudut tertentu terhadap arah angin. Fenomena ini dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Lapisan Ekman terdiri dari 3 gaya utama, yaitu yang pertama gaya gesek angin, yang kedua gaya Coriolis, dan yang terakhir gaya gesekan antar lapisan. Baik, selanjutnya, teori Ekman memodelkan arus laut pada lapisan Ekman yang menggunakan persamaan diferensial. Persamaan ini menggambarkan keseimbangan antara gaya-gaya yang bekerja, yaitu gaya gesekan, gaya Coriolis, dan gaya angin pada permukaan laut. Persamaan garis dasar dalam arah X dan Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan komponen Rho adalah densitas air laut, U dan V adalah komponen kecepatan arus laut dalam arah X dari timur ke barat, dan Y dari utara ke selatan. F adalah parameter Coriolis yang bergantung pada lintang. Lalu ada tau X dan tau Y adalah komponen gaya angin persatuan luas pada permukaan. Sigma X dan sigma UZ adalah tegangan geser vertikal dalam arah X dan Y, dan P adalah tekanan. Pembahasan selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi berdasarkan hasil perhitungannya dengan simulasi kecepatan angin permukaan itu 35 meter, lalu viscositas turbulent yang 0,1 dan berada di lintang 60 derajat. Nah, yang dapatkan pesawat ini dengan kedalaman lapisan air sebesar 93,3 meter. Lalu terdapat perbedaan antara different stress dengan P 0,05 meter kuadrat, lalu dengan 0,1 dan P 0,2 yang disualisasikan seperti ini. Semakin besar nilainya, maka jangkauan dia di komponen komponen semakin besar. Lalu dengan yang kedua yaitu advantage negatifnya dengan semakin dalam latitude, semakin besar latitude yang ditampilkan 10 derajat, 20 derajat, 50 derajat, hingga 60 derajat, maka advantage-nya semakin dangkal. Jadi dari tersebut kita dapat menentukan semakin besar latitude dalam derajat, maka advantage dalam meter semakin rendah. Lalu berikutnya dimodelkan juga dengan memiliki spiral Ekman dengan parameter yang sudah dimasukkan di awal dengan seperti ini. Dengan hasil Ekman itu menyimpang 45 derajat dari arah angin di permukaannya. Bisa dilanjutkan selesai. Pemodelan dari arus laut Ekman ini juga selain dapat dijelaskan atau dimodelkan secara teori matematis, juga dia dapat dimodelkan melalui hasil observasi. Observasinya seperti apa dapat digunakan menggunakan bantuan alat seperti ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler. Nah, untuk durasi pengukurannya sendiri itu untuk memodelkan arus laut itu tergantung pada jenis alat dan kondisi lautnya. Nah, ini yang sebelah kiri itu merupakan alatnya, dan ini cara kerjanya seperti itu. Next. Boleh di next. Oke, berikut merupakan perbandingan sudut yang dihasilkan dari teori Ekman klasik dan juga hasil observasi. Apabila kita lihat terdapat hasil yang stagnan atau lurus saja, karena berdasarkan teori itu tidak mempertimbangkan apa yang terjadi di lapangan, sedangkan hasil ADCP itu berbeda. Dia sudutnya cenderung lebih kecil dan akan mendekati
nilai yang sudah disebutkan pada teori Ekman apabila kecepatan anginnya meningkat. Seperti itu. Boleh dilanjut oleh teman saya. Ya, itu bisa bukan laut ya. Jadi berdasarkan jelaskan tadi seperti yang besar maksudnya dalam derajat maka akan mengakibatkan kedalaman manusia. Jadi kedalaman manusia itu berubah akibat arus yang bergerak secara eksponensial terhadap kedalaman. Nah, Ekman memberikan persamaan bahwa kedalaman planet tensi merupakan sejauhan dengan arus permukaan. Lalu arus Ekman memiliki fungsi di transfer massa air mempengaruhi intensitas daripada pembentukan arus laut sama. Yang pertama, arus Ekman terhadap situasi global dapat diakibatkan karena pergerakan setiap air laut sehingga pada yang besar. Lalu selanjutnya oleh arus Ekman karena terdapat distribusi stabilitas sehingga mempengaruhi vertikal langsung bebas. Lalu pergerakan arus Ekman mengontribisi dari lapisan bawah menuju permukaan yang memperkaya plankton maupun lalu arus outflow stream dan meresio merupakan arus yang diatur oleh arus Ekman. Lalu selanjutnya ada perpindahan massa Ekman. Nah, perpindahan massa Ekman ini merupakan transportasi massa Ekman yang mengacu pada aliran massa di lapisan Ekman pada permukaan laut. Penyebab aliran ini karena adanya tekanan angin di permukaan laut, lalu dihitung dengan mengintegrasikan kecepatan Ekman pada kedalaman tertentu. Nah, berikut merupakan 3 rumus yang digunakan pada perbedaan massa Ekman. Yang pertama ada perbedaan massa Ekman menggunakan MEX dan MEY, yang mana MEX ini merupakan transport massa air di arah X dari timur ke barat, lalu MEY ini merupakan transport massa air di arah Y, yaitu utara selatan. Lalu di atas ini terdapat rho, yang mana rho ini merupakan densitas air laut. Lalu ada juga UE dan juga PE, yang mana ini adalah kecepatan Ekman. Lalu di rumus kedua ada hubungan dengan tenggangan angin TXZ dan juga TYZ. Yang mana di rumus ini ada F, yang mana F ini adalah parameter Coriolis. Lalu TXZ dan TYZ ini merupakan komponen tenggangan angin di permukaan laut pada arah X dan Y. Lalu yang ketiga ada volume transport Kx dan Ky. Pada rumus ini Kx dan Ky merupakan volume transport dalam arah X timur ke barat dan Y utara ke selatan. Lalu Y merupakan lebar utara selatan untuk Kx, lalu X merupakan lebar timur barat untuk Ky, dan Rho merupakan densitas. Ini ada pengaplikasian teori Ekman, yaitu Ekman pumping. Ekman pumping ini salah satu metode yang menggambarkan aliran vertikal air di lapisan atas lautan akibat variasi horizontal langit permukaan. Untuk menghitung kecepatan vertikalnya digunakan persamaan sebagai berikut dengan detail yang ada di PowerPoint. Next. Selanjutnya ada sirkulasi langit. Fenomena pergerakan air di permukaan laut yang dihasilkan dari interaksi antara angin dan gelombang. Interaksi tersebut menciptakan alur-alur yang sejajar dengan arah angin di permukaan air. Sirkulasi ini ditandai dengan aliran konvergen dan divergen yang membentuk sel-sel langit, di mana air bergerak ke bawah di area konvergen dan bergerak ke atas di area divergen. Next. Lalu dari sebuah pengamatan yang dilakukan oleh Weller dan beberapa peneliti lainnya, mereka mendapatkan hasil bahwa sirkulasi langit dapat terbentuk secara signifikan di lapisan permukaan laut ketika angin memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Lalu, efek dari sirkulasi langit ini hanya terbatas pada lapisan di atas termoklin saja dan tidak menembus hingga kedalaman laut yang lebih dalam.